Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujani dari UT Banjarmasin, Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjawab tugas 1. Soal yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Menurut pemahaman saya, term dalam logika merupakan bagian penting dalam membentuk suatu proporsi berdasarkan jenisnya. Term dapat dibagi menjadi beberapa macam. 3 diantaranya yang saya pelajari dan pahami adalah term konstan, term umum, dan term relasional. Pertama, term konstan adalah term yang menunjuk pada suatu objek secara spesifik dan tunggal, biasanya berupa nama orang, tempat, atau angka tertentu. Misalnya, ketika saya menyebut Soekarno, itu mengacu pada satu individu yang jelas dan tidak berubah maknanya. Lalu, kata Jakarta yang merujuk pada satu kota tertentu, dan angka 5 yang mengarah pada satu nilai bilangan tertentu. Kedua, saya mengenal term umum sebagai term yang cakupannya lebih luas karena merujuk pada kelompok atau kategori yang memiliki ciri yang sama. Contohnya seperti manusia yang mencakup semua individu manusia atau hewan yang meliputi berbagai jenis makhluk hidup. Term ini tidak menunjuk satu individu, tapi sekelompok objek dengan sifat tertentu. Ketiga, term relasional menurut saya sangat menarik karena menunjukkan hubungan antar objek. Term seperti lebih tinggi dari menunjukkan perbandingan antara dua hal, lalu adik dari menunjukkan hubungan keluarga, atau bekerja untuk menunjukkan hubungan pekerjaan antara dua pihak. Dari ketiga jenis term tersebut, saya menyadari bahwa memahami perbedaan dan fungsi masing-masing sangat membantu dalam berpikir logis dan menyusun argumen secara sistematis. Soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya tidak valid. Kesalahan ini sering digunakan sadar atau tidak sadar dalam debat, diskusi, atau untuk meyakinkan orang lain tanpa landasan logis yang kuat. Contoh bentuk sesat pikir, serangan terhadap pribadi. Kamu jangan percaya argumen dia soal perubahan iklim, dia bahkan gak lulus SMA. Contoh di atas adalah salah satu dari sesat pikir karena menyerang karakter atau latar belakang orang, bukan argumennya. Menuduh suatu tindakan. Kalau kita izinkan anak-anak main game 1 jam, nanti mereka jadi kecanduan dan gagal sekolah. Argumen di atas menganggap satu tindakan kecil akan otomatis menyebabkan konsekuensi besar tanpa bukti. Seruan pada otoritas. Ini pasti benar, soalnya selebriti X juga percaya begitu. Seruan di atas menganggap pernyataan benar hanya karena dikatakan oleh figur terkenal, meski bukan ahli dalam topik itu. Cara agar kita terhindar dari sesat pikir yaitu dengan cara pelajari jenis-jenis sesat pikir umum, agar bisa mengenali sesat muncul dalam argumen. Fokus pada logika bukan emosi atau siapa yang berbicara. Minta klarifikasi jika argumen lawan tampak kabur atau terlalu sederhana. Gunakan argumen berbasis data dan bukti, bukan asumsi atau spekulasi. Dengan cara itu kita dapat menghindari dari sesat pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.